Gadis Mari tinggal di padang rumput Kansas dengan anak anjingnya Toto, Paman Henry dan BBM. Di tempat-tempat ini, badai sering terjadi, dan keluarga itu sesekali bersembunyi di ruang bawah tanah dari cuaca yang mengamuk. Suatu hari, Paman Henry melihat badai yang akan datang. Dia membuka palka ruang bawah tanah dan kemudian memanggil Maria dan Bibi untuk bersembunyi. Pada saat itu, Toto yang ketakutan melompat dari pelukan Mari dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Ketika gadis itu akhirnya menangkap anak anjing itu, angin menderu-deru dan rumah kecil itu berguncang. Rumah itu memutar porosnya beberapa kali, dan kemudian perlahan-lahan mulai naik ke udara, seperti balon. Segera rumah itu mendarat, dan dia dan Toto pergi ke jalan. Halaman rumput hijau dengan pohon buah-buahan tersebar di sekitarnya, dan bunga-bunga menakjubkan tumbuh di mana-mana. Beginilah Maria berakhir di tanah ajaib Oz. Sambil mengagumi keajaiban alam, gadis itu tidak menyadari betapa anehnya orang-orang bertopi mendekatinya. Mereka sudah dewasa, tapi tidak lebih besar dari Maria kecil. Kepala di antara mereka adalah seorang wanita tua berpakaian serba putih. Dia mendekati Mari dan berterima kasih padanya karena telah membantu gadis itu mengalahkan penyihir jahat. Mari sangat terkejut. Kemudian wanita tua itu menunjuk ke rumah, yang dari bawahnya terdapat kaki menonjol dengan sepatu perak. Pada saat itu, kakinya hancur menjadi ratusan partikel kecil dan menghilang, hanya menyisakan sepatu mereka. Mari semakin ketakutan, karena dia sangat ingin pulang. Tapi ternyata, baik wanita tua berkulit putih, maupun orang asing bertopi tidak tahu bagaimana membantu gadis itu. Mereka menasihati Mari untuk mengenakan sepatu perak penyihir, pergi ke kota Zamrud dan menemukan Oz penyihir yang kuat di sana. Hanya dia yang bisa membantu Mari pulang. Ada satu jalan batu bata kuning menuju ke kota Zamrud. Mari mulai berjalan. Yang pertama dia temui adalah ladang jagung yang dijaga oleh orang-orangan sawah. Alih-alih kepala, dia memiliki kantong berisi jerami, dan mulut serta hidungnya dicat dengan cat. Orang-orangan sawah itu ternyata masih hidup dan namanya Scarecrow. Dia memberitahu Mari bahwa dia juga ingin pergi ke penyihir Oz untuk menanyakan otaknya. Gadis itu merasa kasihan pada orang-orangan sawah itu, membantunya memanjat pagar, dan mereka berangkat. Jalan bata kuning membawa Mari dan Scarecrow ke hutan. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang mengerang. Sosok manusia berkilau di semak-semak hutan. Itu adalah Tin Woodman. Bagian-bagiannya sangat berkarat sehingga dia tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya. Kemudian, di sebuah gubuk di dekatnya, Mari menemukan kaleng minyak. Dia melumasi bagian Woodman dan dia mulai bergerak lagi. Ternyata si penebang kayu sudah lama memimpikan pergi ke penyihir Oz untuk mendapatkan hati yang nyata. Jadi bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan ke kota Zamrud. Jejak batu bata kuning membawa teman-teman melewati hutan lebat. Tiba-tiba seekor singa melompat keluar dari semak belukar ke jalan. Begitu dia mengayunkan cakarnya ke Scarecrow, dia mendengar Toto menggonggong dan sangat ketakutan. Singa memberitahu Mari bahwa dia dilahirkan pemalu, dan karena itu tidak keberatan pergi ke penyihir Oz dan meminta keberanian sejati. Ketika teman-teman akhirnya mencapai kota Zamrud, Oz yang agung setuju untuk memenuhi keinginan mereka, tetapi menetapkan satu syarat. Dia meminta untuk membunuh penyihir jahat dari barat. Dan teman-teman harus setuju. Dalam kegelapan malam, Maria, orang-orangan sawah, singa dan penebang kayu pergi ke penyihir dari barat. Dia sedang menunggu mereka, dan karena itu mengirim monyet terbang ke teman-temannya. Mereka melempar Tin Woodman dari tebing, menuangkan semua jerami dari Scarecrow, dan menangkap Mari dan Leo. Ketika Mari dibawa ke penyihir dari barat, putus asa, dia menuangkan air ke penyihir. Yang mengejutkan gadis itu, wanita tua itu mulai mencair, dan tak lama kemudian hanya genangan lumpur yang tersisa darinya. Ketika teman-temannya kembali ke kota Zamrud dan menuntut agar penyihir itu memenuhi keinginan mereka, ternyata Oz bukanlah penyihir sama sekali, melainkan penipu sejati. Namun, ia berusaha memenuhi permintaan teman-temannya. Jadi, Oz mengisi kepala orang-orangan sawah dengan serbuk gergaji, dari mana dia mengalami gelombang kebijaksanaan. Aku memasukkan hati sutra merah ke dalam dada Tin Woodman. Dan dia memberi singa pengecut ramuan untuk diminum, yang membuat Raja Binatang merasa berani. Melihat sepatu perak Mari, Oz tertawa. Lagi pula, sepatu itu ajaib, dan selama ini mereka bisa membawa pulang gadis itu. Mari mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya, 3 kali menepuk tumitnya dan berakhir di rumah bersama Toto. Tapi sepatu perak itu hilang di jalan.
Karena tidak tinggal di rumah selama seminggu, Lemuel Gulliver memulai perjalanan lain dengan kapal Good Hope. Namun setelah beberapa hari kapal tersebut disusur oleh para perompak. Mereka membajak kapal dan mengikat seluruh awak kapal. Gulliver mencoba melarikan diri, sehingga sebagai hukuman, para bajak laut menjatuhkannya ke dalam perahu sesuai keinginan ombak dan angin. Untuk waktu yang lama Gulliver mengitari lautan terbuka sampai dia melihat daratan di Cakrawala. Dia berenang ke pantai dan mulai mengamati daratan. Tiba-tiba bayangan besar menutupi matahari. Mengangkat kepalanya, Gulliver yang tercengang melihat sebuah pulau besar menjulang di langit. Kelelahan karena lapar dan haus, Gulliver mulai menjerit, melambaikan topinya, berharap penduduk pulau itu akan memperhatikannya. Kemudian penduduk asli merasa kasihan pada Gulliver dan menurunkan tangga agar dia bisa mendaki pulau itu. Ketika Gulliver menaiki tangga, dia menemukan kerumunan penduduk lokal yang sangat aneh di depannya. Kepala mereka dimiringkan ke kanan atau kiri, dengan satu mata melihat ke dalam dan yang lainnya ke atas. Dan pada setiap orang mulia ada seorang hamba yang menepuk-nepuk bibir atau telinga pemiliknya, mengalihkan perhatiannya dari pikirannya. Gulliver menerima sambutan hangat. Dia diberi makan di istana dan bahkan berkeliling pulau. Maka, Gulliver menyadari bahwa bumi membumbung tinggi di angkasa karena adanya magnet yang sangat besar, dan di dasarnya terdapat berlian raksasa. Oke. Tapi kehidupan di kerajaan terbang itu membosankan, jadi Gulliver segera kembali ke bumi. Di depan matanya ada negara yang hancur di mana penduduk lokalnya, yang berpakaian compang-camping, kelaparan. Ternyata, orang-orang ini melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka dengan cara yang berbeda. Mereka membangun rumah mulai dari atap. Mereka berusaha mendapatkan sinar matahari dari mentimun. Dan para seniman secara membabi buta mencampurkan cat untuk lukisan. Ilmuwan lokal tidak mengerti mengapa kata-kata dibutuhkan dalam suatu bahasa. Lagi pula, untuk semua orang yang mulai berdebat, mereka hanya memotong otaknya dan menukarnya. Kejutan Gulliver tidak mengenal batas, dan dia bergegas meninggalkan pulau itu. Pergi ke negeri tetangga, Gulliver mendapati dirinya berada di kerajaan kegelapan dan kesuraman. Dengan gemetar ketakutan, dia melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba hantu muncul dari kegelapan. Dengan ketakutan, Gulliver mencoba bersembunyi, tetapi roh itu memperhatikannya. Dia memberi isyarat kepada pengelana itu dengan isyarat, dan Gulliver tidak punya pilihan selain mengikuti hantu itu. Segera mereka mencapai kastil besar, dan Gulliver diundang ke resepsi dengan raja. Berjalan melalui kastil, Gulliver melihat ratusan hantu yang memasak makan malam, membersihkan dan menjaga kamar. Ternyata negara ini diperintah oleh dukun kuat yang bisa membangkitkan orang mati. Dan semua orang mati yang hidup melayaninya. Penyihir menerima Gulliver dengan pujian. Dan untuk menjamu tamu langka seperti itu, dia mulai menghidupkan kembali siapa saja yang diminta Gulliver. Mereka adalah pejuang yang hebat, orang bijak, dan bahkan orang-orang primitif. Tapi lelah mengembara, Gulliver berterima kasih pada penyihir itu dan segera meninggalkan kerajaan kegelapan. Dia pergi ke pelabuhan terdekat, di mana dia berharap bisa naik kapal menuju Inggris. Sambil berjalan di sekitar pelabuhan, Gulliver langsung menarik perhatian. Orang asing di tempat-tempat seperti itu jarang terjadi, dan oleh karena itu Gulliver disalahartikan sebagai mata-mata, ditangkap dan segera dibawa ke penguasa setempat. Orang asing itu langsung dinyatakan bersalah. Dan sebagai hukuman, Gulliver harus merangkak melintasi ruang tahta dengan perutnya, menjilati lantai di jalannya. Ini adalah kebiasaannya. Pada akhirnya, Gulliver membungkuk kepada raja 7 kali, kepalanya terbentur lantai. Kemudian gubernur memandang Gulliver dengan serius, dan kemudian memaafkannya. Secara ajaib, Gulliver lari keluar dari kastil dan pergi ke pelabuhan terdekat, di mana dia naik kapal Inggris. Saya harus mengatakan bahwa Gulliver tidak pernah kembali ke bagian ini.